guys, kita mau ke Museum Jo 45. Tungguin perjalanan kita ya. Bye. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju ke halte busway dan kita akan menaiki Transjakarta dengan rute 6H yang menuju ke Menteng, Jakarta Pusat. Nah teman-teman, kita udah turun dari Transjakartanya, lalu kita jalan sedikit dan kita udah sampai nih di depan museumnya. Halo guys. Jadi kita udah sampai nih di Museum Juang 45. Jadi jangan lupa ikutin kita terus ya. Sebelum kita ke pintu masuk museum, kita ke loket tiketnya dulu yuk. Nah ini kita lagi pada ngantri dan harga tiketnya itu cuma 2.000. Ini dia tiketnya guys. Jadi setelah kita beli tiket, kita bakal dapat ini. Nah di dalam sini tuh ada penjelasan tentang Museum Juang 45. Jadi, Museum Juang 45 adalah saksi bisu kebangkitan dan perjuangan rakyat Indonesia sebagai tempat pembelajaran dan penyimpanan barang-barang bersejarah para pahlawan nasional. Nah, jadi Gedung Juang 45 ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1974. Halo teman-teman, jadi di depan pintu masuk Museum Juang 45 terdapat banyak cap tangan pejuang perempuan nasional Indonesia loh. Yuk kita lihat dekatan sini guys. Tuh banyak banget ya caplakan tangannya dari mulai sini sampai ke ujung sana. Jadi, saat kalian memasuki pintu masuk Gedung Juang 45, kalian akan langsung bisa melihat relief dari para pemuda Menteng 31. Lalu, di sini ada gambar bahwa Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang. Nah, sekarang kita berada di ruang masa Jepang. Nah, di sini ada apa aja sih? Di sini ada patung Wikana dan patung Syarif, serta ada patung Ahmad Subarjo. Selain itu, ada bendera, peta, dan juga barang-barang masa penjajahan Jepang. Nih, ada banyak banget nih barang-barangnya. Selain itu, ada radio juga nih. Radionya ini merek Philips loh. Nah guys, di sini kita ada di ruang seputar proklamasi. Nah di sini ada peristiwa Rengas Dengklok pada subuh 16 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati dan Guntur Bayi yang diamankan para pemuda yang didukung pasukan peta pemimpin Suedanko singgih menuju Rengas Dengklok. Nah di sini ada penyusunan naskah proklamasi. Di malam menjelang 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Maida, wakil dari golongan pemuda Khairul Saleh dan Soekarni bertemu para anggota PPKI. Nah, di sini ada proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, di rumah Bung Karno, Jalan Pengangasan Timur 56 Jakarta diselenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Yuk ikutin aku. Ini ruangannya dan di sini aku lihat ada meja kerja Dr. Andes Muhammad Hatta yang dipakai pada tahun 1945. Di situ juga ada kursinya dan di sini ada beberapa koleksi yaitu memorabilia tanda kehormatan dokter pribadi Bung Karno. Tuh kita lihat ya di sini tuh bagus-bagus banget. Terus kita lanjut ke koleksi yang di sini. Ini ada memorabilia dari Dr. Haji Soeharto, dokter pribadi Bung Karno. Lanjut ke ruangan berikutnya yuk.
Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada Menteng 31 pada masa penjajahan Belanda. Sekitar tahun 1930-an, daerah Menteng merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon menteng. Daerah ini merupakan tanah milik orang Arab yang kemudian dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan pemukiman orang-orang Belanda. Nah, selanjutnya di sini ada Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Hotel Skumper di Jalan Menteng 31 dikuasai oleh Sandenbu atau Barisan Propaganda Jepang. Nah, pada bulan Juli ini 1942, Gedung Menteng 311 diserahkan kepada para pemuda Indonesia dan atas kerja keras para pemuda seperti Adam Malik, Sukarni, Khairul Soleh, dan A.M. Hanafi. Gedung Menteng 31 ini dijadikan asrama angkatan baru Indonesia. Selanjutnya ada Menteng 31 pada masa kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, para pemuda Menteng 31 melebur dengan Komite Fund Aksi Revolusi Proklamasi dan berhasil merebut kembali Gedung Menteng 31 dari tangan Jawa Kokai pada tanggal 23 Agustus 1945. Nah, program pertama Komite Fund Aksi yaitu mendesak agar dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan menjadikan pembela tanah air yaitu PETA serta HEIHO sebagai Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Di sini ada Menteng 31 tempat merancang berbagai aksi. Gedung Menteng 31 merupakan tempat merancang aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, berbagai macam aksi juga dibentuk di gedung ini melalui Komite Fund Aksi. Nah, di sini ada ruangan perjuangan bersenjata. Pada saat itu, beberapa wilayah Indonesia sudah berperang menggunakan senjata loh, terutama yang bergabung dalam organisasi PETA. Nah guys, sekarang kita ada di ruang perjuangan menuju NKRI. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Nah, di sini itu ada barang-barang di masa perjuangan Indonesia loh. Nah, di sini ada koleksi senjata api pada masa itu loh, teman-teman. Dan di sini kita lihat beberapa pakaian para pejuang wanita pada masa itu. Terdapat kain batik juga loh. Nah, jadi ini ada pemerintahan RI dalam kondisi normal dan darurat. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, administrasi pemerintahan berjalan lancar. Transportasi, komunikasi, listrik, air minum, gas, pendidikan, dan kesehatan semua dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah Republik Indonesia. Di sini ada mobil Republik pertama. Ini mobil kepresidenan pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia dan digunakan oleh Insinyur Soekarno dalam menjalankan tugas sebagai presiden di tahun 1945 sampai dengan 1949. Di museum ini juga masih banyak ruangan lain loh. Salah satunya ada perpustakaan dan patung-patung pemuda Menteng 31. Halo guys, makasih ya udah ikutin vlog kita. Sampai jumpa lagi, dadah!